Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang sel volta. Nah, di video-video sebelumnya, sebenarnya saya juga sudah bahas ya tentang sel volta ini. Tapi karena materi sel volta ini soalnya bervariasi, jadi variasinya juga cukup banyak. Jadi saya nggak buat dalam satu video saja, saya bagi menjadi beberapa video. Oke, nah jadi bagaimana penyelesaian ataupun pembahasan untuk soal-soal berikut? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya tulis nomor 5 ya. Sebenarnya kan harusnya nomor 1, tapi nomor 1 2 3 4 itu masih teori dan masih bisa kalian baca di buku jawabannya ya. Jadi saya mulai dari soal nomor 5 nanti sampai soal nomor 10. Oke, nomor 5 ada sel volta, elektrodenya Ca dan Sn penyusunnya. Nah, ini potensial reduksi dari masing-masing Ca dan Sn. Dari data ini, mana anode, mana katode. Apa reaksi di anode dan di katode, berapa nilai potensial selnya, dan bagaimana notasi selnya. Oke, langsung saja saya mulai. Nah, sebelum kita tahu yang menjadi anode maupun katode, at least kita paham dulu ya, anode itu apa, katode itu apa. Anode itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan katode adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi kalau mau lihat mana oksidasi mana reduksi, jadi yang oksidasi itu yang potensial reduksinya lebih negatif. N0-nya lebih negatif. Sedangkan katode itu N0-nya lebih positif. Maka berdasarkan ini kan Ca lebih negatif daripada Sn. Maka Ca sebagai anode, Sn sebagai katode. Gitu ya. Yang B, reaksi di anode dan di katode. Nah, anode kan tadi tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan yang menjadi anodenya adalah si Ca. Nah, jadi Ca itu harus mengalami reaksi oksidasi, sementara yang di data dia mengalami, ini memang standarnya dikasih tahu potensial reduksi ya. Jadi yang Ca ini kita balik. Ca menjadi Ca2 plus tambah 2 elektron. Bagaimana dengan N0-nya? Berubah tanda. Negatif menjadi plus 2,87 volt. Sedangkan yang di katode, nah ini kan reduksi ya, Sn. Dan dikasih tahu di atas reaksinya juga sudah reduksi. Maka tulis ulang aja ya. Sn2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Sn. N0-nya sama dengan min 0,14 volt. Lalu yang C, nilai potensial selnya. Potensial selnya tinggal gabungin aja ini sebenarnya ya. Jadi N0 sel ya. Jadi 2,87 volt dikurang 0,14 volt. Nah, ini didapatkan 2,73 volt ya. Oke ya. Lalu atau mau pakai cara lain deh. Jadi N0 sel itu N0-nya si reduksi kurang N0-nya si oksidasi. Nah, tadi kan reduksinya kita udah tahu si Sn dan oksidasinya si Ca ya. Nah, jadi tinggal masukin aja angka-angka yang ada di sini, nggak usah dibolak-balik plus minusnya. Keadaan standarnya aja ya. Sn-nya min 0,14, ini min ya, jadi plus 2,87. Nah, ini kan kalau kita hitung hasilnya juga sama, 2,73 volt. Jadi terserah aja ya mau ngikutin yang mana. Last one yang D. Notasi sel itu di tengah-tengah itu ada jembatan garam, di kiri oksidasi, di kanan reduksi. Oke, yang mengalami oksidasi kan tadi si Ca ya. Jadi Ca yang solid. Nah, ini pembeda fase satu garis. Ca2 plus aqueous. Reduksinya Sn2 plus yang aqueous, pembeda fase Sn yang solid. Beres yang nomor 5. Oke, nanti soal berikutnya kalau mirip harusnya sudah bisa ya.
Oke, nomor 6. Sel voltanya itu penyusunnya CO dan K. Mirip ya kayak tadi ya, ada data potensial reduksinya juga. Yang ditanyakan juga mirip. Nah, jadi bisa lah langsung kita kerjakan ya. Nah, anode tadi tempat terjadinya reaksi oksidasi, yang lebih negatif si K. Katode tempat terjadinya reaksi reduksi yang lebih positif, yaitu si CO. Lanjut yang B. Reaksi di anode, ya si K-nya mengalami oksidasi. K menjadi K plus tambah elektron, maka E0-nya juga berubah tanda plus 2,92 volt. Yang di katode CO2 plus, biarkan saja, tulis ulang. CO, E0-nya juga sama, min 0,28 volt. Beres. Lalu yang C, E0 sel. Mau langsung aja pakai ini, langsung dijumlahkan juga bisa, 2,92 min 0,28 ya. Atau ini 2,64 volt. Atau E0 sel itu adalah E0 reduksi. Reduksinya tadi si CO dikurang E0 si ini ya, oksidasi ya, si K. Oke, CO-nya pakai yang di atas min 0,28 min 2,92. Maka ini sama aja ya, 2,64 volt positif ya. Notasi sel tadi ada tengah-tengah begini, jembatan garam, kiri oksidasi, kanan reduksi. Oke, di sini ada pembeda fase. Yang mengalami oksidasi si K yang solid menjadi K plus aqueous, CO2 plus yang aqueous menjadi CO solid. Beres. Lanjut nomor 7. Nah, ini ketahui data berikut. Oh, ini sudah ada jembatan sudah ada notasi sel ya. Tapi ada satu yang potensial reduksi. Nah, jadi dari data ini tentukanlah potensial elektrodasi Fe berapa, Ag berapa, Na berapa, Cu berapa. Mana oksidator terkuat, reduktor terkuat. Oke, mana yang bisa bereaksi dengan asam untuk menghasilkan gas H2. Oke, kita coba ya. Saya selalu kasih ini ya, direct volta ya, bisa kalian bilang ya. Oke, kita mulai dari yang A. Karena yang dikasih tahu di sini SN, nah jadi kita cari saja data di atas ini yang ada SN-nya, misalnya ini 1 2 3 4 ya. Nah, jadi ini yang pakai data 3. Oke, jadi dari data 3 ini kita dapat Ag karena SN-nya dikasih tahu. Oke. Ingat ya, jadi kalau pakai data 3 itu E0 sel sama dengan E0-nya si Ag yang kanan dikurang E0-nya si SN. Nah, E0 selnya sudah dikasih tahu di situ 0,94. 94 ya. Oke. Nah, sedangkan Ag-nya itu yang dicari. SN-nya sudah dikasih tahu di sini min 0,14. Nah, jadi kan kalau ini pindah-pindah ya, E0 E0-nya si Ag berarti sama dengan, nah ini jadi plusnya pindah ke kiri ya, jadi 0,94 dikurang 0,14 berarti 0,80 ya volt. Oke, Ag-nya dapat. Kalau Ag dapat, maka kita ke data 1 supaya kita cari Fe. Jadi E0 sel sama dengan E0-nya si Ag min E0-nya si Fe. Ini 1,24 yang di sini tadi Ag sudah dapat 0,80 min E0-nya si Fe. Pindah ke sini E0-nya si Fe berarti di plus, nah 1,24 ke kanan jadi minus ya, min 0,44 ya volt. Lanjut, kalau sudah dapat Fe,
kita ke data 2 dapat CU. Jadi E0 sel sama dengan E0 si CU min E0 si FE. E0 selnya plus 0,78 ya, sama dengan E0 si CU yang kita cari min FE tadi sudah dapat nih, min 0,44, atau E0 si CU sama dengan berarti 0,78 dikurang ini ya, dikurang 0,44 ya, 0,34 volt ya. Oke. Lalu yang belum dapat apa? AG sudah, FE sudah. Nah, NA kita nggak dapat nih. Dan CU sudah, NA nggak bisa dapat karena NA join dengan si PB. At least kita tahu si PB-nya ya. Ya, kita bisa cari dulu lah si PB-nya. Oke, boleh kita coba ya. Jadi E0 yang data 4 ya. Sel sama dengan E0 si PB min E0 si NA. Di sini kan 2 plus plus ya, 2,58. E0 PB itu min 0,13 ya. Min 0,13 min E0 si NA. E0 si NA pindah ke kiri dia di plus, berarti min 0,13 min lagi 2,58, berarti min 2,71 volt. Oke, masuk akal. Memang NA itu ada di kiri banget. Oke, yang A sudah beres ya. Lalu yang B, oksidator terkuat dan reduktor terkuat. Oksidator terkuat itu ada di sebelah, ini saya buat nih, oksidator terkuat paling kanan ya, paling kanan. Jadi kita sebenarnya kalau udah lihat tabel datanya dari volta ini, kita bisa udah lihat ya, Fe, Ag, Na, Cu. Nah, yang paling kanan itu adalah si Ag ya. Berarti oksidator terkuat si Ag. Sedangkan reduktor terkuat nih paling gampang mengalami oksidasi ya. Berarti yang paling kiri. Paling kiri. Nah, yang paling kiri apa nih? Yang paling kiri diantara ini Na lah ya. Berarti Na merupakan reduktor paling kuat. Oksidator terkuatnya adalah si Ag ya. Cek lagi ya, Cu baru Ag paling kanan, Na paling kiri ya, Fe agak ke kanan. Oke, pas. C, yang bisa bereaksi dengan asam ya, asam H+ ya. Jadi ini pembanding ya, tengah-tengah ini ya. Nah, yang bisa bereaksi dengan dia adalah yang di kirinya. Yang bisa itu yang di kirinya. Jadi yang di kirinya itu kita coba cek. Ada Fe, ada Na, ada Sn ya. Itu yang di kiri-kirinya ya. Sedangkan yang di kanannya ada Cu, ada Ag. Nah, ini nggak bisa yang di kanan ya. Sedangkan yang di kiri bisa. Oke. D, notasi sel yang terjadi jika Sn ketemu dengan Fe. Nah, kita tinggal lihat aja Sn dengan Fe ya. Sn dan Fe. Fe lebih kiri kan? Berarti Fe yang mengalami oksidasi. Kan tadi jembatan garam, oksidasi, reduksi. Nah, jadi Fe mengalami oksidasi. Fe yang solid, Fe2+, aqueous. Sedangkan Sn mengalami reduksi. Sn2+ yang aqueous menjadi Sn yang solid. Beres, nomor 7. Oke, lanjut nomor 8 dan nomor 9 ya. Oke, nomor 8 diketahui data berikut, ada 2 potensial reduksi ya, dikasih tahu. Ini mirip dengan soal nomor 5 dan 6 tadi. Nah, ini penyusunnya adalah Fe dan Ca, mana anode katode, reaksi sel, dan notasi selnya. Oke, karena sama kayak tadi jadi langsung aja lah ya. Katode yang lebih positif, maka ini dia katodenya. Anode yang lebih negatif. Beres ya.
reaksi. Oke, reaksi berarti ada katode anode. Katodenya reduksi kan, biarkan saja. Lanjut. Fe3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Fe. NO-nya 0,77 ya. Saya buat ini aja ya, langsung ya. Sedangkan yang anode si Ca ya, berarti Ca-nya dibalik. Ca menjadi Ca2 plus tambah 2 elektron. NO-nya beda tanda jadinya ya, plus jadinya. Ini plus, ini tadi plus ya. 2,87 volt. Lalu ini elektron kita eliminasi, 3 dan 2 berarti kali silang kali 2 kali 3 supaya elektronnya habis. 2 jadikan koefisien. Tetapi 2 dan 3 ini tidak berpengaruh terhadap harga E0 ya. E0 itu tidak pengaruh oleh jumlahnya. Oke. Jadi di sini 2 Fe3 plus tambah Ca. Ca-nya ada 3 ya. Koefisien ya, angka itu ya. 3 Ca menghasilkan 2 Fe tambah 3 Ca2 plus. Nah, nolnya tinggal gabungkan saja, itu berarti 3,64 ya. 64 volt. Beres ya. Oh, satu lagi, notasi sel. Nah, kayak tadi lagi di kiri oksidasi. Yang tadi mengalami oksidasi kan si Ca solid menjadi Ca2 plus aqueous. Sedangkan si Fe3 plus aqueous menjadi Fe yang solid. Beres yang nomor 8. Kita ke nomor 9. Dengan menggunakan data potensial elektroda standar pada tabel 2.1, nanti kita bisa lihat tabel atau paling tidak lihat direct volta ya. Perkirakan apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan atau tidak. Spontan artinya E0 selnya positif. Tidak spontan berarti E0 selnya negatif. Ada beberapa cara ngerjain ini. Bisa lihat tabel, bisa aja lihat ini ya, direct volta ya. Atau misalnya begini nih. ASN tambah ZN2 plus menghasilkan SN2 plus tambah ZN. Oke, ini SN-nya mengalami oksidasi. Atau Zn-nya mengalami reduksi. Nah, kalau kita lihat dari ini, dari direct volta ini, kalau Sn ketemu Zn, apakah Sn yang benar harus mengalami oksidasi, sedangkan Zn mengalami reduksi? Nah, kita lihat. Nah, di sini kan Sn di sini, mana nih temennya, dan si Zn di sini. Kalau berdasarkan ini, harusnya Zn yang mengalami oksidasi karena dia lebih kiri. Ingat, lebih kiri lebih mengalami oksidasi, kanan lebih mengalami reduksi. Ya, jadi jelas sebenarnya ini udah ketahuan salah. Paham ya? Jadi Sn dan Zn harusnya Zn yang mengalami oksidasi. Tapi berdasarkan ini Zn mengalami reduksi. Sn-nya mengalami oksidasi. Sudah pasti E0-nya akan negatif. Atau kalau kita mau coba hitung E0 selnya itu kan berarti E0-nya si reduksi. Reduksinya si Zn. Dikurang E0-nya si Sn ya. Oke, si Zn itu min 0,76. Sedangkan Sn ini 0, saya lupa ya, 14 atau 13 ya. Kurang lebih segitu. Nah, tapi berdasarkan ini kan udah pasti hasilnya tanpa dihitung pun tanpa dihitung akurat pun kita udah tahu ini negatif ya. Ya kan, ini minus, ini jadi plus ya. 0,14 min 0,76 itu udah pasti minus. Maka yang A itu udah pasti tidak bereaksi spontan. Jadi ada beberapa versi mengerjakannya. Terserah kalian aja mana mau lebih cepatnya ya. Nah, kita coba lagi yang B ini ya. Kalau mau pakai E0 ya soal tabel ya. Nah, E0-nya kan berarti di sini Cu yang mengalami reduksi kan. Ini E0 sel, E0-nya si Cu min E0-nya si Fe. Cu itu 0,34 ya. Ini Fe-nya Fe3 plus. Fe3 plus itu 0,77 ya. Min 0,77. Nah, udah jelas nih minus. Maka tidak bereaksi spontan. Gitu aja caranya. Lalu yang C,
Ini acak-acak ya. Yang C, ini kan CR dengan H ya. CR dengan H. CR ada di sebelah kiri H, udah jelas. Karena CR di kiri, berarti dia bisa menggeser si H itu lepas dari HCl menjadi H2. Oke, ini bereaksi. Lalu yang dadu itu PB dengan H juga. PB di kiri H, udahlah. Pasti juga bisa bereaksi ya. Yang E, ini Cl2. Nah, kalau kita lihat di tabel, enolnya Cl2 itu lebih positif ya, lebih positif daripada enolnya si Br2. Artinya apa? Artinya kalau reaksi ini dijalankan, maka Cl2 bisa melepaskan si Br dari KBr untuk membentuk Br2. Jadi reaksi yang E ini juga reaksinya spontan ya. Jadi kalian nanti juga pelajari ini di kimia unsur ya, reaksi pendesakan antar halogen. Cl2 itu bisa melepaskan si Br- keluar dari KBr menjadi Br2. Oke, kurang lebih begitu. Dan terakhir, oke, ini seperti soal nomor berapa tadi ya, ada juga soal tadi seperti ini. Oke, ada 4 ya, ada 4 apa tadi, notasi sel, lalu kita diminta menentukan ini ABC. Oke, langsung aja ya. Nah, yang pertama kita cari itu paling gampang adalah yang Cu. Kenapa? Karena dia compare dengan si H. H itu nilainya 0. Potensial reduksinya. Jadi untuk yang data 1, anggap ini 1, 2, 3 ya. 4. Dari data 1 itu E0 sel sama dengan E0 Cu min E0 H2. Hanya ya. Oke, berarti ini adalah 0,34 sama dengan Cu min 0. Maka E0-nya si Cu sama dengan, ya itu juga kan, 0,34 volt itu. 34 volt. Oke. Nah, kalau Cu dapat, berarti kita bisa cari CD. Pakai data 2 ya. Berarti 0,74 langsung aja ya. 0,74 sama dengan E0-nya si Cu min E0-nya si CD. 0,74 sama dengan 0,34 tadi si Cu-nya ya, min E0 si CD. Maka E0-nya si CD-nya pindah ke kiri. Pindah ke kiri ya, pindah ke kiri berarti ini juga jadi minus 0,4 ya. 0,40 volt ya. Oke, kalau CD dapat, maka CA pun dapat. Pakai data ketiga. 2,47 sama dengan E0-nya si CD min E0-nya si CA. 2,47 sama dengan min 0,40 min E0-nya si CA. CA pindah ke kiri. E0-nya CA berarti sama dengan min 0,40 min 2,47 ya, jadi minus ya. Min 2,87 volt. Oke. Lalu apa lagi? SN ya. SN berarti pakai data keempat. 2,73 sama dengan E0-nya si SN min E0-nya si CA. 2,73 sama dengan E0-nya si SN yang dicari ya. E0-nya si SN min CA tadi kan dapat nih 2,87 volt. Berarti E0 SN itu berarti dia pindah, atau ininya pindah ya, berarti tinggal kurangin jadi minus ya, 0,14 volt. Oke, yang A beres. Tentukan daya oksidasi masing-masing logam dari yang paling kuat daya oksidasinya ya. Daya oksidasi itu adalah oksidator ya, yang paling lemah. Jadi kalau kita urutkan ini, kita urutkan ke 4 logam ini berdasarkan deret volta, maka kita dapatkan yang paling positif paling kanan itu si Cu, lalu paling kiri itu pasti paling negatif si Ca, lalu si CD dulu ya, lebih negatif daripada si SN. Yang ginilah posisinya. Dia minta mana yang daya oksidasinya atau oksidator yang paling lemah.
Semakin ke kiri itu paling gampang mengalami oksidasi, berarti reduktor. Ini semakin kuat sifat oksidatornya. Dari yang paling lemah, berarti yang paling lemah itu ya Ca, lalu Cd, lalu Sn, lalu Cu. Dan last one, ini tadi yang C ya. Oh sorry, ini yang B ya. Yang C. Cu, Cd, Ca, Sn dimasukkan dengan larutan mengandung Sn2+, manakah yang bereaksi, mana yang tidak larut atau yang bereaksi. Oke, berarti gampang aja ya. Sn pembatasnya ya. Cu, Cd, Ca, Sn. Tadi kita cari Cd enggak ya? Oh, ada ya. Cu, Cd, Sn, Ca. Oke, kita kalau dimasukkan ke sini berarti yang bisa adalah yang lebih kiri. Yang bisa itu atau larut kirinya ya, si Sn. Sedangkan yang tidak bisa kanannya. Jadi ya udah pastilah yang bisa larut itu adalah Ca dan si Cd. Berarti yang tidak bisa itu ya si Sn dan si Cu. Oke, kurang lebih begitulah ya pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun cukup banyak, agak ribet, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dimengerti, terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.